Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Kusmarini dengan NPM 242.389. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan serta perubahan kurikulum dari 1947 hingga kurikulum Merdeka, Kurma atau kurikulum nasional yang sampai saat ini belum mengalami perubahan. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut mengenai perubahan dan perbedaannya, kita harus mengetahui dulu nih konsep dari kurikulum itu. Kurikulum itu apa sih? Kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan kita untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini juga merupakan salah satu komponen penting loh teman-teman dalam suatu sistem pendidikan. Lalu kita akan bertanya-tanya, kenapa ya kurikulum itu harus mengalami perubahan? Nah, alasannya perubahan kurikulum ini dilakukan pada dasarnya dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan kurikulum itu. Nah, di samping itu, jelas tentunya dalam memenuhi tuntutan perubahan zaman. Itulah alasan mengapa kurikulum ini kita rubah. Lalu, sekarang kita sudah mengetahui kan konsep kurikulum itu, kenapa kurikulum itu dirubah. Kita bisa masuk ke penjelasan mengenai perbedaan serta perubahan kurikulum dari kurikulum yang pertama teman-teman. Kurikulum yang pertama itu kurikulum 1947. Apa sih pengertian dari kurikulum 1947 ini? Nah, kurikulum 1947 ini merupakan kurikulum pertama teman-teman. Kurikulum pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kurikulum ini dikenal juga sebagai Rencana Pelajaran 1947. Meskipun direncanakan pada tahun 1947, tetapi kurikulum ini baru dilaksanakan secara resmi pada tahun 1950 loh, teman-teman. Nah, kurikulum 1947 ini terdiri dari 3 karakteristik, teman-teman. Yang antara lain, yang pertama itu ada fokus pada pembentukan karakter. Lalu yang kedua itu struktur materi pelajaran. Yang ketiga ada sistem pendidikan yang sederhana. Lalu kurikulum 1947 ini mengalami perubahan. Kurikulum pertama yang mengalami perubahan itu terjadi karena faktor sosiopolitik global yang terjadi pada tahun 1947 loh teman-teman, untuk menghapus pengaruh pendidikan Belanda. Maka dari itu diubahlah menjadi kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini bisa dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini adalah pembaruan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum Rencana Pembelajaran Terurai ini mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional. Setelah sebelumnya itu banyak menggunakan sistem bekas pendidikan kolonial. Lalu, kurikulum 1952 ini juga mendapatkan 3 karakteristik. Terdapat 3 karakteristik, teman-teman. Yang pertama ada mengintegrasikan kehidupan sehari-hari ke dalam materi pelajaran, menerapkan sistem pendidikan nasional. Lalu yang ketiga itu menanamkan kedisiplinan, kerajinan, sopan santun, dan jiwa nasionalisme. Lalu apakah mengalami perubahan lagi? Jelas iya teman-teman. Kurikulum 1952 ini mengalami perubahan lagi menjadi kurikulum 1964. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari 2 kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1964 ini dibuat oleh pemerintah atas dasar keinginan supaya rakyat itu mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Terus, apakah mengalami perubahan lagi? Iya, kurikulum ini mengalami perubahan menjadi kurikulum 1968. Perubahan kurikulum pada 1968 ini terjadi seiring pergantian sistem pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, kurikulum ini ditujukan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat, sehat, cerdas, terampil, bermoral, berbudi, pekerti, dan yang jelas beriman. Lalu kurikulum 1968 memiliki karakteristik
yang antara lain yang pertama ada memusatkan pembelajaran pada teori, yang kedua tidak mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik, lalu yang ketiga berfokus pada pengembangan pengetahuan. Nah, lalu mengalami perubahan lagi menjadi kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini diciptakan seiring dengan munculnya konsep manajemen by objektif. Pada saat itu sedang populer di Indonesia. Kurikulum ini ditujukan agar pendidikan itu dapat lebih efektif dan efisien dengan beberapa karakteristiknya, di antaranya berorientasi pada tujuan, lalu yang kedua menerapkan pendekatan sistem instruksional, lalu yang ketiga menganut pendekatan integratif. Lalu lanjut lagi masuk ke kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setelah kurikulum 1975 itu banyak dikritik karena dinilai memberatkan guru dengan adanya perincian pada setiap pelajarannya. Nah, kurikulum ini memiliki karakteristik juga teman-teman. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama itu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswanya. Lalu yang kedua menggunakan pendekatan spiral. Yang ketiga menggunakan model pembelajaran cara belajar siswa aktif atau yang disingkat dengan CBSA. Lalu kita masuk ke perubahan selanjutnya yaitu kurikulum 1994 yang diciptakan sebagai hasil perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Salah satu pembeda dari kurikulum ini adalah munculnya muatan lokal yang menekankan pada pengajaran bahasa, kesenian, dan kebudayaan dari setiap daerah. Lalu, apakah ada karakteristiknya? Tentu ada teman-teman. Ada 3 karakteristik juga. Yang pertama itu memperlakukan pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang kedua pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, pembelajaran menekankan materi pelajaran yang padat, teman-teman. Lalu, apakah mengalami lagi perubahan? Tentu mengalami perubahan. Kita masuk ke kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini yang merupakan pergantian Orde Baru ke reformasi, turut menciptakan kurikulum baru, yakni kurikulum 2004. Nah, kurikulum 2004 ini seringkali disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK. Karakteristiknya terdiri dari 3 juga. Yang pertama, menekankan pada 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator evaluasi, dan pengembangan pembelajaran. Lalu, karakteristik yang kedua, siswa dituntut aktif untuk mengembangkan keterampilan menerapkan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, yang ketiga, guru yang berperan sebagai fasilitator. Nah, kita lanjut lagi. Kurikulum 2004 ini mengalami perubahan menjadi kurikulum 2006 yang dikenal juga sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP. Kurikulum KTSP ini melahirkan standar kelulusan yang ditetapkan secara nasional melalui peraturan pemerintah, dan karakteristiknya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu berbasis kompetensi, berorientasi pada disiplin ilmu, berorientasi pada pengembangan individu. Lalu, apakah mengalami perubahan lagi? Jelas iya, karena kurikulum 2006 ini mengalami perubahan menjadi kurikulum 2013, yaitu kurikulum 2013 ini menuntut guru untuk merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna melalui pendekatan pembelajaran, pembentukan kompetensi, serta penetapan kriteria keberhasilan. Apakah ada karakteristiknya? Kurikulum 2013 ini jelas terdapat karakteristik. Yang pertama itu mengembangkan pendidikan berkarakter,
Lalu yang kedua itu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, kreativitas dan kerjasama, lalu mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilannya. Dan yang terakhir yang sekarang kita gunakan, kurikulum 2013 ini dirubah menjadi kurikulum merdeka, kurma atau kurikulum nasional. Kurikulum merdeka ini yang diluncurkan pada tahun 2020. Kurikulum merdeka ini bertujuan untuk apa teman-teman? Kurikulum merdeka ini bertujuan untuk memberikan dan mengakomodasikan kebutuhan serta minat siswa yang sampai saat ini belum mengalami perubahan. Nah, sampai saat ini kurikulum merdeka ini belum mengalami perubahan kurikulum lagi teman-teman. Kurikulum merdeka masih kita gunakan sampai sekarang. Kurikulum merdeka ini memiliki karakteristik diantaranya ada pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum ini memanfaatkan asesmen pada awal proses dan akhir pembelajaran. Untuk apa? Untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik yang seperti apa. Lalu yang ketiga, karakteristiknya itu fokus pada materi esensial. Kurikulum ini lebih fokus pada materi yang esensial, relevan, dan mendalam. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai perubahan serta perbedaan kurikulum-kurikulum dari 1947 hingga kurikulum merdeka yang sampai saat ini kita gunakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Thank you.